Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Selamat datang guys. Selamat datang ke podcast kita kali ini. Bersama aku, perkenalkan, aku Zilfa Brahmi Zulkarnain dengan NIM 2402132. Terus ada teman saya. Halo guys, perkenalkan nama aku Arlini Wijayanti dengan NIM 2403481. Oke, mungkin kita lanjut aja sih. Jadi selamat datang guys ke podcast kita yang pertama kali, dan untuk kesempatan kali ini nih kita bakal ngebahas suatu hal yang istilahnya tuh Kontroversial teh. Wah, asli kontroversial. Apa sih itu? Penasaran deh. Jadi nih, pada kesempatan kali ini di podcast pertama kita ini nih, kita akan membahas mengenai cryptocurrency di pandangan syariah Islam. Istilahnya kayak gimana sih cryptocurrency? Kayaknya bakalan seru nih pembahasannya. Harusnya seru. Penasaran deh. Aku juga penasaran. Nah, jadi gini dulu deh Teh, aku mau nanya dulu, kira-kira menurut Teh Lini nih, cryptocurrency itu tuh apa sih? Soalnya aku nggak tahu nih. Oke, menurut pendapat aku ya, sepengetahuan aku nih, cryptocurrency itu aset uang digital yang nggak punya bentuk fisik teh. Nah, dan itu tuh nggak terpusat, nggak diatur oleh bank ataupun pemerintah, tapi melalui sistem blockchain yang katanya tuh aman dan transparan gitu bagi pengguna. Ya. Jadi itu ya pengertiannya. Tapi nih Teh, aku tuh denger aja sih. Jadi kata banyak ulama gitu loh, ada yang bilang kalau misalnya tuh cryptocurrency itu tuh bisa dibilang haram gitu loh Teh. Tapi aku tuh nggak tahu kenapa bisa dibilang haram ya gitu loh, karena pas Teh jelasin tuh kayak kan dia aman terus transparansi. Nah, itu yang aku bingungin, haramnya tuh kenapa gitu. Oh, itu tuh karena menurut MUI, Majalah Ulama Indonesia ya, cryptocurrency itu punya beberapa masalah, di antaranya ada garar atau ketidakpastian, karena kan nilai kripto tuh kayak roller coaster gitu, naik turun secara liar. Terus yang kedua itu masyir atau judi, karena biasanya orang yang beli kripto itu mereka tuh belinya berdasarkan spekulasi atau nebak-nebak kayak judi gitu lah Teh. Jadi kayak dia nggak tahu gitu loh, dia nilainya bakal tinggi kah apa rendah gitu ya. Cuman ya beli aja gitu, terus berharap bakal naik. Terus yang ketiga itu nggak ada aset pendukung, karena kan nggak ada bentuk fisiknya, nggak ada produk yang dijual servisnya gitu. Jadi mereka tuh belinya cuman berdasarkan kepercayaan dan permintaan pasar. Jadi pas lagi laku itu nilainya bakal naik, dan pas lagi nggak laku nilainya bakal turun, berdasarkan itu aja. Oke, paham Teh. Wah, berarti bisa dibilang ini nih kalau misalnya dari sisi secara syariahnya itu tuh kebanyakan negatif gitu ya Teh. Iya, paham. Nah, Teh Zulfa inget nggak sifat Rasulullah dalam muamalah itu kayak gimana? Ini seingat aku ya Teh, seingat aku tuh ada sidik atau jujur, terus abis itu juga ada amanah, terus abis itu ada adil, sama kalau nggak salah ada tablik ya, kalau nggak salah ya Teh. Iya, bener. Apakah itu berarti dalam cryptocurrency gitu kan? Tadi kan dibilang kalau cryptocurrency itu haram gitu. Nah, terus kita tuh ngelihat dari Nabi Muhammad, apakah kalau misalnya kita ingin transaksi gitu, apakah kita harus mengikuti itu gitu Teh? Wah, setuju, itu sih harus sih. Emang harus ya Teh, karena kan Nabi Muhammad itu teladan kita. Nah, tapi gini loh Teh, ibaratnya emang kita harus nih ikutin, tapi kenapa di Indonesia tuh dilegalkan gitu loh cryptocurrency? Oke, sebenarnya di Indonesia tuh emang legal-legal aja, yang nggak ada hukum yang melarang gitu. Tapi dalam cryptocurrency sendiri kita tuh sebaiknya berhati-hati gitu. Hati-hatinya tuh dengan cara apa? Ada beberapa cara, kayak diantaranya tuh cari kripto yang punya underlying aset gitu, jadi didukung oleh aset seperti emas atau lainnya yang punya nilai tetap lah. Paham. Terus hindari spekulasi, investasinya tuh jangka panjang yang aman dan pasti gitu. Jadi intinya nih, selama kita ngobrol nih, ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tuh cryptocurrency bisa dibilang ya nggak apa-apa gitu ketika kita lakukan. Tapi mungkin kita harus lebih berhati-hati, terus mungkin kita juga harus lebih melihat gitu loh dari syariahnya gimana, lebih cari tahu, lebih menggali dalam gitu loh tentang cryptocurrency itu sendiri kan Teh. Iya, benar banget itu. Ya, aku setuju sih Teh. Oke guys, jadi
sekarang kalian udah tahu kan gimana cryptocurrency dalam pandangan syariah nih setelah kita ngobrol. Mungkin itu aja kali ya Teh untuk podcast kali ini. Iya, dia kayaknya dicukupkan untuk segitu Cukupkan aja. untuk segitu aja. Mungkin nanti kita akan bertukar bicara lagi, kita akan bertukar Iya. pikiran lagi di podcast selanjutnya. Kalian tunggu Gak sabar. aja. Ya, siapa tahu nanti ini ada podcast part 2-nya ya. Hmm. Nggak tahu bakal tentang cryptocurrency atau tentang yang lain, kita nggak diangkat. Itu aja sih ya guys. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.